Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Dwi Putra Noviansyah dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Saya akan menjelaskan analisis saya untuk mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship terkait 10 Types of Innovation, dan saya mengambil salah satu contoh studi kasus dari produk asal Indonesia, yaitu Humans. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu ide, apa itu inovasi. Ide di sini adalah gagasan awal atau sebuah konsep, inspirasi atau pemikiran tentang sebuah solusi. Namun, ide itu belum tentu menghasilkan nilai atau menghasilkan value apabila tidak diproses selanjutnya, dan itu hanya dalam tahap konsep. Ide itu kemudian akan bisa menjadi sesuatu yang bernilai, yang memiliki value jika ada inovasi di dalamnya. Dan inovasi ini terjadi ketika ide tersebut diimplementasikan, kemudian menghasilkan sebuah manfaat yang nyata, baik berupa produk, proses, atau layanan yang memberikan added value bagi penggunanya atau bagi organisasi yang menjalankannya. Lalu, apa sih inovasi ini? Inovasi ini berguna bagi seseorang atau bagi sebuah organisasi untuk menjadi kunci utama daya saing dalam dunia bisnis yang terus mengalami inovasi, mengalami perubahan. Dan inovasi ini bukan tentang menciptakan produk baru saja, tapi juga tentang bagaimana perusahaan membangun nilai dari berbagai aspek bisnis. Kemudian kita lanjut, apa itu 10 Types of Innovation? 10 Types of Innovation ini diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Larry Kelley dalam bukunya yang berjudul 10 Types of Innovation di tahun 2013. Larry Kelley kemudian memperkenalkan kerangka berpikirnya yang membantu perusahaan untuk berpikir secara sistematis tentang sebuah inovasi. Sebuah inovasi yang bukan hanya berfokus pada produk, tapi juga pada model bisnis, proses, kemudian pencitraan, dan pengalaman pelanggan. Dan di 10 Types of Innovation ini dibagi dalam 3 kerangka, dalam 3 domain. Yang pertama configuration, yang kedua offering, dan yang ketiga experience. Dengan memahami 3 domain ini, sebuah bisnis harusnya bisa memahami dan menerapkan spektrum tersebut untuk menciptakan keunggulan kompetitif atau competitive advantage yang lebih tahan lama, yang lebih sustain. Dalam ketiga domain ini masing-masing dibagi menjadi subdomain masing-masing, seperti model, structure, dan proses dalam configuration. Kemudian dalam offering ada product performance, ada product system. Kemudian dalam experience sendiri ada service, channel, brand, dan customer engagement. Sekarang mari kita mengenal lebih dalam tentang produk asal Indonesia yang sedang booming akhir-akhir ini, yaitu Humans. Humans ini produk yang berasal dari Bandung, produk parfum dengan slogannya Creating Sense to Make People Feel Loved, Adored, and Remember. Humans merupakan merek parfum yang didirikan oleh seseorang yang bernama Rizky Arif Dwi Prakoso pada tahun 2019. Rizky sebelumnya berlatar belakang sebagai seorang mahasiswa dari teknik biologi di ITB yang dia merasa kesulitan untuk menemukan parfum dengan kualitas yang tinggi, namun harganya cukup terjangkau. Dari pengalaman itulah kemudian Rizky muncul ide untuk menciptakan sebuah produk yang bernama Humans, dengan misinya yaitu menciptakan parfum yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, semua orang, tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Dan ini adalah orang-orang di balik penciptaan produk Humans. Dalam membangun produk ini, dalam membangun brand ini, Rizky dibantu oleh tim-tim yang sangat luar biasa dari rekan-rekannya sesama lulusan ITB dan rekan-rekannya yang lain. Dan mereka berhasil menciptakan inovasi di bidang perfumery yang sekarang cukup diakui oleh dunia. Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, inovasi ini terlahir dari ide-ide banyak orang yang hebat di belakangnya, kemudian disatukan dan jadilah Humans. Humans dimulai dari koleksi parfum yang ditujukan untuk konsumen muda di
kota urban baik pria maupun wanita, dan produk pertamanya adalah Humans Orgasm yang memenangkan beberapa penghargaan seperti Best Fragrance di Female Daily Award pada 2020. Di sini kita bisa melakukan analisa di domain yang pertama, yaitu configuration. Dalam sub model product model, Humans menggunakan pendekatan direct to consumer atau D2C melalui kanal-kanal digital seperti website resminya, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan hal ini dilakukan oleh tim Humans untuk menghindari biaya yang tinggi dari distributor yang besar, karena mereka menghindari adanya proses yang lebih panjang untuk bisa sampai ke konsumen. Direct to consumer ini memungkinkan sebuah produsen untuk melanjutkan produknya, untuk menjual produknya langsung ke konsumen. Dengan efisiensi rantai distribusi, Humans memungkinkan margin yang lebih tinggi dan harga kompetitif dibanding parfum impor lain. Kemudian di subdomain yang kedua adalah network. Humans membangun ekosistem kolaborasi dengan desainer, photographer, dan komunitas fragrance community yang mereka juga bermitra dengan influencer-influencer lifestyle untuk memperluas brand awareness mereka tanpa harus melakukan iklan konvensional yang membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, dalam prosesnya juga, Humans memanfaatkan in-house formulation dengan riset bahan lokal dan aroma yang disesuaikan dengan iklim di Indonesia, yaitu iklim tropis. Prosesnya menekankan pada efisiensi dan keberlanjutan, termasuk untuk botol refillnya, kemudian brandingnya, dan kemasan-kemasannya yang bisa didaur ulang untuk digunakan kembali. Direct to consumer ini menurut saya cukup menarik karena ini adalah model bisnis yang cukup jarang dilakukan di Indonesia untuk sebuah brand parfum, karena pada umumnya brand parfum memilih untuk menjualnya melalui distributor seperti di mall atau di toko-toko parfum lain dengan satu brand atau beberapa brand tertentu. Lalu Humans melakukan pendekatan direct to consumer ini untuk melakukan efisiensi dan memperbesar marginnya. Dengan D2C ini, Humans tidak bergantung pada distributor atau gerai retail besar seperti di department store atau mall-mall dan sebagainya. Dengan menggunakan storytelling dan pemasaran digital untuk membangun hubungan emosional secara langsung dengan konsumen, Humans cukup berhasil dalam melakukan pendekatan ini. Kemudian dari domain yang kedua, yaitu offering, Humans dalam subdomain product performance, mereka menghadirkan parfum dengan karakter aroma khas yang tahan lama, modern, dan relevan dengan gaya hidup muda. Contohnya varian Farhampton dan Orgasm yang populer karena profil aromanya yang cukup unik dan storytelling yang mereka bawakan cukup kuat untuk menjual produk ini. Selain itu, dalam subdomain yang lain, di product sistemnya, Humans juga mengembangkan ekosistem produk lain atau produk pendukungnya seperti body mist, kemudian kemasan travel size, dan refill pack. Ini untuk memperluas pengalaman pelanggan sekaligus memperkuat loyalitas pelanggan dalam menggunakan produk Humans. Dalam Humans ecosystem, Humans memperkenalkan parfum set refill dan koleksi edisi terbatas serta kolaborasi dengan retail lain. Sistem produk ini menciptakan loyalitas pengguna dan memperluas ekosistem produk. Misalnya seperti body mist, body lotion, roll-on, dan parfum travel size yang penggunaannya bisa melengkapi satu sama lain. Kemudian dari domain yang terakhir yaitu experience, yaitu domain yang ketiga. Masing-masing Humans memainkan perannya dengan baik dalam hal service, kemudian channel, brand, dan customer engagement. Dalam hal service, Humans memberikan after sales service seperti garansi aroma jika tidak cocok atau garansi penukaran. Kemudian mereka juga menawarkan konsultasi personal di toko-toko atau gerai yang mereka buka, di booth-booth yang mereka buka di mall. Kemudian mereka juga melakukan layanan cepat melalui sosial media seperti di Instagram, kemudian di websitenya juga, di TikTok juga. Mereka menggunakan engagement dan awareness masyarakat untuk memperluas produk Human untuk dipasarkan di market yang lebih besar. Kemudian dalam subdomain channel,
Mereka memanfaatkan omnichannel marketing seperti website resminya, e-commerce, media sosial. Kemudian ada juga pop-up store offline untuk experiential marketing. Inovasinya melalui kanal digital dan offline marketing saling melengkapi, saling terikat untuk memperluas jangkauan target pasar mereka. Dalam subdomain lain, ada brand dan customer engagement. Humans menonjolkan citra sebagai modern artisanal fragrance yang mewakili kebanggaan lokal. Humans mewakili parfum lokal Indonesia yang mendunia, yang menjadi favorit bagi orang-orang di Indonesia, dan tak hanya itu juga menjadi favorit bagi warga di luar Indonesia. Narasi mereka fokus pada your scent, your story, untuk menghubungkan aroma dengan identitas dari konsumen. Dari customer engagement sendiri, Humans aktif membangun komunitas melalui event, sesi scent experience, dan konten sosial interaktif. Mereka memanfaatkan kemampuan storytellingnya dan mendorong pelanggan untuk berbagi cerita di balik aroma melalui platform digital. Dengan semua domain itu, Humans memperkenalkan produk yang unik, yang baru, dan mereka berhasil untuk mengembangkan storytelling, membangun cerita di balik pembuatan setiap aromanya, setiap produk yang mereka buat. Dan ini menjadi produk yang cukup unik dan sekarang cukup digemari masyarakat di Indonesia karena harganya yang cukup terjangkau, tapi dengan kualitas yang nggak main-main. Humans tidak hanya menciptakan produk, tapi juga ekosistem merek berbasis emosi, komunitas, dan kebanggaan lokal. Menjadikannya salah satu contoh produk dengan transformasi industri gaya hidup di Indonesia yang terbaik. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari produk ini, Humans. Saya berharap semoga produk ini bisa lebih dikenal di kancah global dengan produknya yang cukup unik, dengan kualitas yang sangat baik menurut saya, tapi dengan harga yang terjangkau. Terima kasih.